Persis seperti petani yang kerap gagal panen namun tetap menanam. Persis seperti ibu yang selalu tulus mencintai meski kerap dikecewakan. Tetap menanam, selalu tulus mencintai adalah ungkapan kepercayaan lantaran melihat harapan. Apakah tidak akan dikecewakan? Tidak ada jaminan, karena kita bukan satu-satunya penentu masa depan. Melihat dan menanam harapan adalah ungkapan syukur hari ini yang membuat kita tidak terlekat di masa lalu, tidak meloncat ke masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya untuk para sahabat kompas.com yang sudah menyaksikan acara ini. Aduh, apa kabarnya nih semuanya? Sehat? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan kalau misalnya pun ternyata di antara sahabat kompas.com saat ini ada yang sedang sakit, kita doakan semoga segera diberi kesembuhan. Dan yang pasti sahabat kompas.com, apapun keadaannya, kami berharap semuanya bisa dilewati dengan bahagia dan bersemangat pastinya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih hari ini tentunya ya, tapi tema yang dibahas seperti biasa akan menarik sekali. Jadi untuk para sahabat kompas.com nanti pokoknya ikuti acara kita sampai selesai ya. Senang sekali hari ini kembali saya Lala Nabila menemani sahabat kompas.com semuanya tentunya dalam acara K-Talk atau program K-Talk bersama melawan COVID. K-Talk ini mungkin ada yang belum tahu sebagian di sini ya, sahabat kompas.com, K-Talk ini sendiri dibuat program virtual ataupun daring persembahan dari kompas.com tentunya untuk membahas topik dan juga isu-isu aktual dalam perspektif yang objektif. Nah, edisi K-Talk spesial kali ini kita akan menghadirkan perbincangan yang sangat spesial. Temanya adalah adaptasi menjaga kesehatan anak selama pandemi. Kalau berbicara kesehatan, bisa dibilang kesehatan itu sekarang adalah sesuatu yang benar-benar kita harapkan ya. Dulu tuh kayaknya aduh udah biasa aja gitu ya. Tiba-tiba sekarang kata sehat itu menjadi sangat mahal. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini, nggak ada deh yang menyangka kalau kita akan sama-sama melewati sebuah peristiwa langka ini. Cuman dialami generasi-generasi saat ini loh. Jadi luar biasa sekali memang tantangannya. Dan tidak hanya orang dewasa pastinya ya, pandemi ini tentunya juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita tercinta. Nah, kita tahu juga bahwa anak-anak ini adalah generasi-generasi penerus, jadi memang cukup challenging untuk menjadi orang tua di era pandemi seperti saat ini. Pastinya juga kalau orang tua yang ada di sini ya, sahabat kompas.com, papa, mama, ini semuanya deh pasti mengalami hal yang namanya kesulitan untuk menjelaskan seluk-beluk pandemi. Kenapa? Karena kita aja nih sebagai orang dewasa ya, sebagai orang tua itu cukup rumit ya memahami pandemi ini dan kita tuh terus-menerus belajar tentunya. Nah, untuk itu kita sama-sama belajar di sini ya, sama-sama sharing di talk show kali ini. Saya mau mengajak pemirsa semuanya untuk bisa memahami jadi apa saja sih sebenarnya problematika buah hati dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru, terutama juga untuk menjaga kesehatan agar sama-sama terhindar nih dari yang namanya COVID-19. Nah, para orang tua juga diajak untuk sharing bagaimana sih sebenarnya cara yang benar dan cara-cara yang tepat untuk bisa memberitahu anak agar mereka itu bisa menerapkan protokol kesehatan dan mereka tuh melaksanakannya dengan bahagia dan juga tertib serta teratur. Supaya mereka bukan cuma sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental, khususnya ketika berada di rumah. Karena kita lagi sering banget ya berada di rumah, makanya tema yang diangkat adalah adaptasi menjaga kesehatan anak selama pandemi. Dan saya sudah mengundang ada dua narasumber yang kalau ngomongin anak itu selalu semangat ya di sini. Yang pertama ada Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga founder 3 Generasi, dan ada Nucha Bahri selaku mompreneur dan juga CEO dari Parent Talk ID. Aku sapa dulu Mbak Saskia, apa kabar? Halo Mbak Lala, sehat Alhamdulillah, apa kabar?
Alhamdulillah aku juga sehat di sini ya, senang sekali ketemu Mbak Saskia lagi. Sering banget sebenarnya ketemu Mbak Saskia nih di acara-acara parenting. Dan kalau misalnya udah follow juga nih Instagramnya Mbak Saskia pun di situ seneng banget loh ngasih kita edukasi gratis di masa pandemi seperti ini, terutama soal parenting. Satu juga nih yang selalu ngajarin ibu-ibu yang sharing juga di sini ada Bu Min, CEO dari parentalk.id. Hai Mbak Nucha, apa kabar? Halo Mbak Lala, baik alhamdulillah. Halo. Hai Mbak Saski. Hai Mbak Nucha, ketemu lagi. Baik, seperti reunian ya di sini ya. Betul. Tapi sebelum kita mulai di sini, aku mau nanya dulu ke Mbak Saskia mengenai 3 generasi ini sendiri. Boleh diceritakan mungkin ke sahabatkompas.com, 3 generasi itu apa, dibentuknya itu dari kapan sih sebenarnya? Makasih Mbak Lala. Jadi 3 generasi itu sahabat kompas.com kita sebenarnya klinik atau rumah konsultasi psikologi. Isinya psikologi dari mulai sekolah anak, pendidikan, menangani problem dewasa gitu ya. Kita semua di situ. Nah kebetulan kita punya akun-akun sosial media supaya bisa berbagi nih hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental dan parenting dari expert langsung di 3 generasi gitu. Oh, jadi seperti itu ya, apalagi bisa dikatakan sekarang ya Mbak Saskia, sosial media itu menjadi salah satu wadah yang paling populer untuk orang tua bisa belajar di mana saja secara gratis. Nah, satu juga nih sosial media yang cukup berperan, parentalk.id. Ini bahkan ya Mbak Nucha, aku sudah follow parentalk.id dari sebelum nikah, karena katanya kalau misalnya mau belajarnya kan harus sedini mungkin, benar nggak sih Mbak Nucha? Mungkin bisa diceritakan soal parentalk.id. Iya, Mbak Lala makasih udah follow parentalk.id. Jadi aku cerita sedikit, parentalk.id ini sebagai sebuah wadah buat orang tua baru, terutama ya, kita digital platform untuk parenting, di mana di dalamnya kebanyakan adalah orang tua yang baru, misalnya baru married gitu ya, ada yang baru married, pasangan baru married, baru hamil, atau baru punya anak pertama gitu ya, atau mungkin hamil anak kedua. Nah, disitulah ketika kita lagi bingung yang namanya menjadi orang tua itu seperti apa sih, terus menjadi pasangan yang baik itu seperti apa sih. Nah, kita tuh mencoba untuk sama-sama belajar di dalam komunitas Parentalk ini. Dan bukan cuma komunitas aja, tapi sebenarnya kita ada kontennya juga di Instagram. Kalau dilihat ada infografik, ada IGTV, ada IG Live gitu ya, sifatnya edukasi. Dan karena kebetulan aku orang tua dari 2 orang anak, dan nggak ada backgroundnya untuk psikologi dan juga kedokteran, jadi selalu engage nih sama expertnya, yaitu sama Mbak Saski, sama psikolog anak lainnya, terus sama dokter-dokter juga. Jadi semua konten-konten yang ada di Parentalk itu insight-nya datang dari para expert atau para ahlinya. Jadi benar-benar ngelihat apa sih sebenarnya masalah-masalah atau isu-isu yang ada di masyarakat yang dialami oleh para orang tua, mungkin kegelisahan dan juga pertanyaan-pertanyaan untuk para orang tua baru, calon orang tua dan lain-lain, dan tentunya tetap menggandeng ahlinya dong seperti Mbak Saski dan juga dokter-dokter, benar ya? Iya, betul Mbak Lala. Baik, kita akan siap-siap untuk masuk ke sesi talk show-nya. Nanti aku akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Saskia dan juga Mbak Nucha. Tapi sebelum kita masuk ke sesi talk show-nya, aku juga mau menyampaikan nih ke sahabatkompas.com, ada pesan dari pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19, yaitu ingat pesan ibu. Mungkin sahabatkompas.com sudah seringnya mendengar ingat pesan ibu ini terdengar baik itu di radio ataupun mungkin di platform sosial media lainnya. Nah, ini sebenarnya apa sih? Ini adalah sebuah upaya pencegahan penyebaran COVID-19, di mana pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 mengampanyekan dan juga menekankan perilaku 3M. Apa aja 3M-nya? Mungkin masih ingat ya sahabatkompas.com? Di antaranya yang pertama ada memakai masker, khususnya kalau misalnya beraktivitas di luar rumah dan juga bertemu dengan orang lain, juga menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Nah, terkait hal ini, tema yang diangkat sebagai pesan kunci itu adalah ingat pesan ibu, di mana kita tahu ya, para sahabat kompas.com, kalau ibu ini adalah sosok yang dihormati oleh semua orang, dan juga ibu itu identik dengan seseorang yang ingin selalu melindungi kita. Jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, bahkan sekarang harus rajin-rajin mencuci tangan, kalau abai ingat loh bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga. Dan jangan lupa juga para sahabat kompas.com, yuk saya mau mengajak semuanya untuk bisa sama-sama mendukung dan juga bekerja sama menerapkan yang namanya 3T, yaitu tracing, testing, dan juga treatment. Jadi ini juga upaya dari kita semuanya untuk menekan angka penularan COVID-19 dengan
sukarela bersedia dites, juga ditelusuri riwayat kontak eratnya, dan juga dirawat apabila ternyata positif COVID-19. Kita sama-sama ya, jadi anak yang bertanggung jawab dan peduli pada ibu kita, jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena amit-amit nih, bisa jadi ibumu sendiri yang jadi korban kelalaian kita. Itu dia, para sahabat kompas.com, kita akan langsung masuk membahas sesi talk show kita sore hari ini. Nah, sekarang aku mau nanya dulu ke Mbak Saskia ya, kita ada di masa kenormalan baru nih. Di era kenormalan baru seperti ini, sebenarnya Mbak Saskia bisa dikatakan ya, kita sebagai orang tua dan juga orang dewasa itu sering diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, juga rajin mencuci tangan, dan lain-lainnya. Tetapi untuk anak-anak, mereka itu kan sebenarnya adalah makhluk yang punya banyak sekali pertanyaan ya, karena curious nih, penasaran, kenapa sih harus seperti itu, kenapa harus dijalankan seperti ini. Dulu mungkin nggak harus pakai masker, kenapa sekarang harus pakai masker? Nah, menurut Mbak Saskia sendiri sebagai seorang psikolog gitu ya, apa sih sebenarnya hambatan seorang anak dalam menjalankan prokes, apalagi di masa pandemi seperti ini? Ya, iya tuh Mbak Lala. Jadi memang kalau anak usia dini ya terutama itu lebih sulit lagi karena memang caranya bernalar gitu ya, memang belum sampai gitu kalau kita menjelaskan oh ada virus, ada ini, ada itu. Di samping itu juga kontrol dirinya kan sedang bertumbuh gitu. Jadi memang mungkin di satu titik tertentu mereka paham oh iya harus pakai, tapi nggak tahan gitu. Kita aja kadang orang dewasa ada ya yang nggak tahan pakai masker lama gitu. Yang terakhir juga kebiasaan sih. Biasanya gimana kebiasaan yang baik yang sebenarnya sebelum pandemi tuh misalnya cuci tangan itu kan udah hal yang sebetulnya kita lakukan ya. Mungkin nggak terbiasa di beberapa anak tertentu, artinya begitu dibiasakan butuh waktu dan proses gitu. Sambil melihat sekelilingnya juga melakukan hal yang sama atau enggak. Sama mungkin kalau ini sih, kayaknya kalau anak aku dulu pas masih sempat keluar sedikit yang ketemu 1-2 orang gitu ya, itu dia belum terlalu bisa menahan diri untuk kalau ketemu temennya tuh nggak deket-deket gitu. Jadi memang gimana sih kan kita juga ketemu teman, kayak misalnya aku ketemu Mbak Nucha, ketemu Lala, itu lah udah lama nggak ketemu, pas ketemu kan dekat, lupa sekarang salamannya begini gitu kan. Nah, kalau mereka masih kecil ya, jadi masih hasratnya tadi juga belum terlalu bisa dikontrol dengan baik, terus juga mungkin excitement-nya juga gitu kan, akhirnya beberapa prokes itu memang harus diingetin berkali-kali gitu, repetisinya banyak PMMK gitu. Jadi sebenarnya masalah pembiasaan ya Mbak Saskia ya, berarti sama orang tua yang harus mencontohkan terus-menerus, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Mbak Nucha punya pengalaman nggak sih sebenarnya dengan mengingatkan anak-anak atau mungkin ponakan-ponakan sepupu-sepupu terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini? Kalau anak-anakku nih Mbak kan usia 5 sama usia 3, sama seumuran sama anaknya Mbak Saski juga ya, di mana anak usia dini pasti punya tantangan beda lah ya sama kita orang dewasa yang udah pasti bakal patuh, taat gitu kan sama yang namanya pakai masker, cuci tangan. Mereka justru belajarnya memang lebih banyak dari orang tuanya. Ketika orang tuanya sering banget cuci tangan, mungkin saking keseringannya dia juga bingung kali, kok ibu cuci tangan melulu ya gitu. Itu tuh akhirnya kebawa gitu ke dia sendiri, ke anak-anak ini untuk ikutan cuci tangan lebih rajin, pakai masker juga mau, sehingga tantangan itu cuma ada terjadi di awal-awal aja Mbak, awal pandemi. Justru sekarang karena udah 1,5 tahun, udah jadi sebuah kebiasaan gitu buat mereka ketika keluar dari pagar sedikit alias cuma ke taman belakang, itu mereka udah pasti pakai masker, terus nggak deket-deket sama orang gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tadinya memang jadi hal yang luar biasa buat anak-anak, jadinya sih udah oke aja nih kalau 1,5 tahun terakhir ini gitu, udah menjadi sesuatu yang cukup aman. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan masa-masa yang kritis ini sudah lewat ya, karena mereka sudah jadi kebiasaan. Kembali lagi berarti peran orang tua di sini sangat besar untuk terus-menerus memberikan contoh-contoh agar mereka tuh terbiasa dengan hal itu. Iya kan, Mbak Nucha, ini juga misalnya tadi Mbak Nucha juga sempat bahas kan ya, kalau anak-anak ini tuh sebenarnya mulai berubah nih. Sekarang dulu mungkin mereka sering ketemu sama temennya di sekolah gitu ya, terus habis itu ketemu sama keluarga, kok tiba-tiba sekarang tuh lebih banyak di rumah aja. Dan ini juga memisahkan anak-anak dari rutinitas harian mereka yang dulunya tuh boleh main ke tetangga mungkin ya, atau mungkin boleh nginep ke rumah sepupunya, sekarang nggak boleh sama sekali. Sebenarnya menurut Mbak Nucha nih, ini bisa berpengaruh nggak sih terhadap kesehatan mereka, dan kira-kira dari perspektif atau kacamata orang tua itu bagaimana sih langkah-langkah tepat yang harus dilakukan?
kalau ngelihat kondisi saat ini udah pasti anak-anak yang paling kecewa adalah nggak bisa main ke playground karena Iya. sebelumnya kan udah seneng banget yang namanya kalau Benar. keluar rumah weekend itu main ke Betul. playground entah di mall atau taman dekat rumah atau apapun itu gitu ya, dan ketemu temen tuh kayaknya buat mereka udah kayak kita ketemu geng kita gitu kan, kayaknya Yes. wah menjadi diri kita sendiri nih gitu kan. Nah tapi sayangnya kondisi ini memang menjadi tantangan buat anak-anak. Kok aku nggak punya teman, aku tuh kangen ketemu teman. Aku kayaknya bahkan setiap hari ada kali ya anakku ngomong kayak gitu terus. Aku tuh kangen pengen ketemu si A, pengen ketemu si B. Bahkan anakku nih jadi kerjaannya video call temennya melulu gitu karena saking pengen bersosialisasi gitu kan. Iya. Tapi concern kita setiap hari caranya adalah kasih tahu berapa jumlah korban hari ini. Anakku yang 5 tahun kan lumayan kritis nih. Jadi dia selalu nanya, "Ibu hari ini ada berapa yang kena yang positif corona? Ibu hari ini yang meninggal ada berapa?" Oh, dia selalu minta update-nya per sore hari. Jadi kalau kita udah lihat angka-angka kita selalu kasih tahu, "Kak, hari ini lagi tinggi banget nih, Kak." Atau kayak kemarin misalnya trennya lagi agak menurun. "Kak, ini lagi menurun." "Oh iya, wah asik." Gitu deh. Jadi dia tuh ada sama kayak kita ketika lagi tinggi-tingginya ya ada stresnya kayaknya ya. Tapi begitu udah trennya agak menurun, dia mulai agak happy lagi gitu. Tapi kita selalu ingatkan itulah kenapa kita belum boleh nih keluar dari rumah, belum boleh nih ketemu sama eyang-eyangnya pun juga enggak aku gitu kan. Terus ketemu teman-teman juga nggak bisa. Tapi akhirnya mereka juga udah lumayan mengerti sih Mbak untuk kenapa sih kita nggak boleh keluar. Nah tapi aku juga ingatkan penyakit saat ini kan bukan cuman corona saja gitu ya. Karena mungkin masih ada apalagi sekarang ya lagi musim hujan, ada yang namanya DBD, ada yang lain-lainnya gitu. Jadi aku selalu mengingatkan yang penting jaga kesehatan, makan yang baik, tetap main di dalam rumah kayak gitu-gitu. Jadi mereka tetap harus bisa senang-senang tapi di dalam rumah gitu. Jadi lebih aman dan lebih sehat. Jadi menciptakan aktivitas dan juga ambience yang seru ya, walaupun Mbak Nucha ya mau nggak mau jadi jubir COVID nih kayaknya di rumah ya, setiap hari melaporkan berapa jumlah kasus, biar mereka juga sebenarnya paham ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu Satgas COVID Mbak aku di rumah. Satgas COVID. Jadi sebenarnya anak-anak itu paham juga ya kalau dikasih oh kasus gini tuh, jadi mereka juga merasa terlibat mungkin di situ ya, jadi mereka merasa tahu perkembangan seperti apa. Dan tadi benar nih kata Mbak Nucha, mungkin mereka jadi stres juga ya kalau misalnya angka COVID itu lagi tinggi. Masalah anak-anak yang berpotensi terkena stres. Nah, aku mau tanya sama seorang psikolog nih yang pasti udah paham banget. Kalau misalnya anak-anak itu kan sebenarnya manusia juga ya, jadi jangan dianggap karena anak-anak mereka akan menjadi makhluk yang happy terus. Tapi tentunya mereka juga berpotensi untuk terkena stres. Kira-kira apa sih hal-hal tertentu yang spesifik yang bisa kita lakukan agar anak-anak itu terhindar dari stres atau meminimalisir tingkat stres mereka, Mbak Sasti? Itu kalimat yang bagus tuh. Kadang kita sering banget mikir ya, bukan kadang, sering banget anak tuh kayaknya happy aja gitu, kayak nggak punya beban gitu. Tapi ternyata memang banyak riset juga bilang sebelum pandemi pun anak itu bisa stres gitu, dari kebanyakan yang diteliti di usia 6 tahun waktu itu. Tapi sekarang kayaknya dari kecil pun sebetulnya anak bisa, hanya ekspresinya aja yang berbeda gitu. Nah kalau misalnya gimana ngilangin stres 100% gitu ya, mungkin juga Mbak Nucha sebagai mama-mama kayaknya susah ya zaman sekarang gitu dengan semua keterbatasan aktivitas kita gitu. Nah memang ada beberapa cara sih, biasanya kalau anak usia dini tuh salah satunya kebutuhan geraknya tuh tinggi banget gitu. Jadi sehari itu 3 jam lah, 1-3 jam tuh dia harus bergerak aktif, itu untuk ngebuang hormon stresnya Mbak Lala. Iya, dan ini kan apa ya, yang jadi aku tuh awalnya dulu kayak sempat kepingin main sama Shua gitu, supaya kita bisa main bola bareng atau apa. Susah ya sekarang gitu. Jadi ya udah deh harus di rumah gitu. Terus juga anakku di rumah, "Mami nggak boleh jalan-jalan komplek." Nah, kompleknya juga lagi ada beberapa yang infected gitu. Jadi mungkin cuman ke depan atau di dalam rumah. Jadi pokoknya gimana caranya sehari tuh ada gerak aktif itu yang diusahakan 1-3 jam. Nah, makanya boleh main gadget, berguna banget, tapi ada limitnya gitu. Tetap gerak tuh harus ada. Terus juga kitanya sih sebagai parents gitu. Kalau tadi Mbak Nucha sebagai Satgas COVID gitu ya, mungkin kan juga depannya nih angka naik segala macam gitu. Nah, banyak juga parents yang problemnya justru karena overwhelm mungkin ya, Mbak Nucha dan Mbak Lala juga sekarang kan berita buruk banyak banget ya setiap hari gitu. Jadi affecting juga atau berpengaruh juga ke caranya berinteraksi sama anak gitu. Jadi rumahnya kerasa kan kalau satu rumah kita ada yang moodnya buruk gitu, menyebar ke satu ruangan gitu. Nah, ini yang
Yes. Makanya bukan harus ditutupi kalau kita sedih, kalau kita stres, tetap anak itu harus dikomunikasikan gitu. Kayak, aduh mami lagi sedih nih, mama lagi nggak enak nih gitu. Karena kalau kita tutupin, anak tahu gitu. Jadi best way-nya adalah kita beritahukan dengan kalimat yang dia bisa, nggak terlalu banyak cerita, supaya interaksi kita sama anak tuh juga jadi lebih genuine gitu, lebih lebih tulus gitu. Dan ini pun yang dipastikan kita sebagai orang tua tuh stresnya harus terkelola dengan baik juga supaya interaksi kita jadi di rumah tuh seneng main gitu ya, seneng berkomunikasi sama anak. Terakhir sih mungkin ini yang selalu aku ingetin walaupun kayak ya mungkin kok kayaknya nggak terlalu nyambung sama psikologi, tapi nyambung banget gitu, bahwa ya anak itu penting banget buat dijaga gitu, bahwa makanan yang sehat itu juga berkontribusi menjaga mood anak nih lebih sehat, jadi stresnya juga nggak cepat gitu. Itu sih sebenarnya pilarnya, gerak, terus kemudian makan yang sehat, kemudian gimana interaksinya positif terus sama orang tua nih kalau mau dikurangin, karena stres sendiri juga pasti ada lah tiap hari, nggak harus yang berat tapi yang harus dia lalui aja gitu. Oh, jadi itu dia hal-hal yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh orang tua ya, terkait dengan bagaimana anak-anak itu kita minimalisir stresnya. Tentunya di sini orang tua juga harus melakukan hal yang sama, jadi berkomunikasi dengan anak secara genuine, juga kemudian tadi memperhatikan nutrisi, karena ternyata nutrisi itu bisa mempengaruhi bagaimana kita mengontrol stres dan juga mempengaruhi imunitas sepertinya ya. Kalau misalnya nutrisi kita bagus, imunitas kita terjaga, pastinya kita juga jadi jauh lebih bahagia, lebih sehat. Dan Mbak Nucha, kalau dari komunitas Parent Talk sendiri nih, pernah nggak sih ada yang udah curhat mengenai anaknya yang mungkin kayaknya anak aku stres nih, mungkin bisa di-sharing juga nih ke kita di sini? Banyak Mbak, aku terima DM seputar stresnya anak-anak, terus kesehatan mental anak-anak tuh banyak sekali. Ada yang cerita kalau selama pandemi ini justru anaknya tuh mengalami kemunduran milestone. Jadi misalnya tadinya udah paling bisa nih ketemu orang baru gitu ya, bisa beradaptasi. Tapi kemudian sekarang ketika udah lama nggak ketemu orang, sekalinya ketemu orang baru, padahal online aja, itu tuh lama lagi panasnya gitu untuk ketemu orang baru. Dan banyak lagi hal-hal lainnya yang sebenarnya kalau kita perhatikan itu tuh ada di anak-anak kita. Anakku juga termasuk yang itu. Kok sekarang jadi lama ya panasnya nih ketemu orang baru, padahal aku sengaja kasih paparan orang baru nih di online tutor gitu, supaya misalnya yaudah deh biar ada kegiatan aku kasih les online gitu kan. Nah tapi ternyata kok panasnya lama banget gitu, ada nih cerita kayak gini. Terus udah gitu anakku juga protes melulu gitu kan, aku tuh bosen sampai nangis misalnya. Ada kalanya waktu itu anakku nggak mau makan, terus kita ajak jalan-jalan di dalam mobil aja, tiba-tiba jadi mau makan gitu. Jadi kayaknya memang mereka merasakan stres, nggak nyaman, bete, tapi nggak bisa diungkapin gitu, nggak kayak kita yang bisa bilang aku bete nih gitu, atau kita bisa curhat gitu kan. Tapi ini anak-anak lewat perilaku yang sebenarnya nggak kayak biasanya. Nah ini mungkin orang tua juga bisa aware ya dengan perilaku-perilaku anak yang sedikit banyak tuh berubah, misalnya lebih temperamen atau jadi lebih sedihan, mellow gitu kan. Itu banyak sekali sih kerasanya Mbak Lala. Oh, jadi ini generasi-generasi pandemi ini memang harus lebih banyak lagi diperhatikan ya Mbak Saskia ya. Karena generasi-generasi anak pandemi ini khususnya yang pernah mengalami masa sebelum pandemi, dulu lebih bebas, lebih bisa ketemu temennya. Sekarang kok kalau ketemu orang kok rasanya aman nggak ya? Aman, mereka juga punya perasaan itu sebenarnya. Tapi tadi juga Mbak Saskia bilang sebenarnya nggak apa-apa mereka pakai gawai atau gadget, sebenarnya yang penting terbatas, kemudian pakai aktivitas fisik. Nah kira-kira menurut Mbak Saskia sendiri aktivitas apa sih yang disarankan yang tetap aman, dan kira-kira aktivitas apa juga yang disarankan agar mereka tuh bisa beradaptasi, jadi kalau ketemu sama orang nggak kaget, apalagi bisa dibilang kalau bayi-bayi pandemi ini ada yang dikit-dikit nangis gitu ngelihat orang yang di luar bubble-nya gitu, langsung deh nangis kejer gitu. Kira-kira menurut Mbak Saskia seperti apa? Iya sih, tadi aku setuju banget itu poinnya Mbak Nucha bagus, kayak bahwa kita mesti melihat ada nggak sih perbedaan sikap atau emosi yang ditunjukin anak itu ya, yang menunjukkan mungkin stres gitu, mulai dari kemunduran tadi sampai kemunduran perkembangan itu, yang mungkin tadinya, kalau itu kan tadi yang lebih ke sosial ya, bahkan ada beberapa anak yang tadinya udah nggak ngompol nih, jadi ngompol lagi gitu misalnya, jadi mundur kan, gitu, atau ngomongnya udah lancar jadi cadel lagi. Nah itu tuh yang orang tua mesti aware dulu. Nah kalau kegiatannya sebenarnya untuk memaintainkan emosinya dia sehari. Gadget tuh sebenarnya kan udah ada aturan waktunya ya. Misalnya kalau misalkan di anak
18 bulan sampai 2 tahun, karena kalau bisa ya video call aja gitu. Walaupun itu sekarang jadi susah juga ya kita ngontrol gitu, 2 tahun sampai 3 tahun, setengah jam, nanti 3 tahun sampai 5 tahun gitu, 1 jam gitu. Dan setelahnya kita lihat waktunya plus kegiatannya. Apalagi sekarang semua kegiatan tuh online, jadi bukan cuma waktu kita perhitungkan, tapi juga kegiatan apa yang mereka konsumsi gitu. Misalnya kalau ya anaknya Mbak Nucha ada les ya, sebenarnya itu nggak berkontribusi banget sama kecanduan karena ada kegiatan yang dia sebenarnya mikir kan gitu, atau misalnya ada apa ya, anakku juga kayak gitu, ada kegiatan tambahan lain yang memang harus pakai screen karena nggak bisa lagi. Yang penting kita atur si kontennya ini udah kita filter dulu, ini aman nih dan berguna buat perkembangannya anak gitu. Aku sering banget dicurhatin sama Mbak Nucha, Mbak anak kamu les apa? Karena udah mati gaya juga kan, dan bingung stimulasinya apalagi, terutama ibu kerja gitu. Terus yang kedua, kalau kegiatan aktivitas fisik, ini tuh sebenarnya yang bikin orang tua semua senewan adalah gemes, takut kalau anaknya bosen tuh kayaknya nggak mikir, nggak berguna gitu. Padahal si bosen ini, kalau kita diemin aja, otak kita tuh selalu cari masalah. Memang fungsi otak tuh cari masalah. Jadi dia akan cari kegiatan baru lagi. Jadi kalau anak bosen, dengan situasi sekarang, itu investasi yang bagus untuk ngajarin mereka gimana caranya kamu overcome atau menyelesaikan bosen kamu. Ya mungkin kita ngobrol aja, nanti kita main apa ya, atau kadang-kadang anak-anak tuh kita diemin dia gerak-gerak sendiri nggak sih Mbak Nucha? Kalau aku sih tiba-tiba gelundung-gelundung sendiri gitu. Jadi kepikiran oke, kita harus naik sepeda keliling-keliling yang jauh, atau misalnya ngapain, loncat-loncat aja. Kalau di rumah ada trampolin bagus, nggak ada ya loncat aja, lari-lari gitu. Kalau mau niat sedikit bisa treasure hunt gitu. Yang penting dia olah gerak semuanya tuh ikut. Atau pas aku olahraga ya, walaupun kadang-kadang jadinya pas aku olahraga dia ikut di atasnya gitu ya, niban apa. Jadi dua-duanya olahraga. Jadi bisa diikutin bareng-bareng di semua kegiatan kita di rumah sebetulnya sih. Kalau untuk jadi orang tua sebenarnya nggak usah terlalu galau-galau banget lah ya sebenarnya, karena anak-anak itu pun bisa diajak untuk ayo yuk kita sama-sama menyelesaikan masalah ini. Kalau misalnya bosen, yuk main apa yuk. Jangan-jangan mereka juga sebenarnya punya ide yang sebenarnya menyenangkan nih. Jadi orang tua juga makanya rajin-rajin komunikasi, berarti intinya seperti itu ya, supaya anak-anak tuh bisa tetap terjaga moodnya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal mood nih, mood yang baik itu tentunya kan juga akan berimbas baik terhadap kesehatan. Nah, menurut Mbak Nucha sendiri, tipsnya nih agar anak juga bisa memiliki mood yang baik selama di rumah. Kalau pengalaman dari Mbak Nucha sendiri menjaga mood anak 5 tahun dan 3 tahun seperti apa? Mbak, kalau anakku ya moodnya sebenarnya gampang banget dibuat baik. Anakku tuh cuma senang scroll di e-commerce gitu ya, di marketplace untuk lihat mainan anak. Oh iya. Ibu-ibu, aku mau klik dong lihat mainan anak, harganya berapa ya Bu? Wah, dia tuh happy banget. Dan Nggak dia selalu masukin ke belanja dalam wishlist gitu, karena udah bisa baca juga kali ya. Dia udah bisa pilih gitu. Dengan kayak nge-love-lovein aja produk-produk yang ada di e-commerce, dia udah senang, udah jadi hiburan gitu. Nah, untuk memaintain kebahagiaan setiap anak itu kan beda-beda ya. Mungkin kayak anakku senengnya klik-klik tadi tuh, klik-klik scrolling di marketplace kayak ibunya kayaknya. Terus mungkin anak lain ada dengan cara-cara yang berbeda gitu. Beda dengan anakku yang 3 tahun. Anakku yang 3 tahun seneng banget gambar. Jadi kayaknya dia mengekspresikan hatinya dia tuh lewat gambar gitu. Jadi karena beda-beda, setiap anak juga berbeda. Aku selalu memastikan juga yang penting anakku setiap hari itu ketawa. Nah, gimana caranya ketawa? Itu sebenarnya dari orang tuanya kan. Gimana caranya kita ngajak anak itu bermain sampai dia terngakak-ngakak, sampai pokoknya happy banget gitu. Kita bisa ngeliat bahagianya anak tuh dari matanya gitu ya. Kalau orang gede kita bisa pura-pura bahagia kan. Tapi kalau anak nggak bisa. Gitu. Kita selalu memastikan setiap kali mau tidur malam kita tuh ada quality time untuk main tebak-tebakan, tebak-tebakan, baca buku bareng gitu tuh jadi rutinitas kita sebelum tidur. Nah, sebelum tidur aku juga memastikan kita kayak merefleksikan di hari itu tuh ngapain aja, terus kita happy apa enggak, dan apa sih yang bikin kamu nggak happy gitu. Jadi kita tahu nih dari anak gimana sih perspektif mereka gitu kan, point of view mereka gimana. Kalau menurut kita mungkin happy-happy aja di rumah ya udah, atau misalnya kita stres atau sedih gitu kan. Tapi kalau anak-anak harus kita gali terus gitu dengan gimana hari ini, apa yang paling bikin kamu senang hari ini gitu. Terus kita juga coba ngajarin mereka untuk bersyukur setiap hari, tapi mungkin baru setiap malam gitu untuk sebelum tidur. Kira-kira apa sih yang mau kita syukuri hari ini gitu. Kita memastikan bahwa di hari pokoknya satu hari terlewati dengan bahagia tuh udah lega banget. Oh, anakku masih happy nih, anakku masih bahagia gitu. Jadi itu dia contoh-contohnya. Jadi quality time tuh harus tetap ya diusahakan ada selalu ya Mbak Nucha ya, dan melibatkan seluruh anggota keluarga berarti. Mbak Saskia, sebenarnya seberapa signifikan sih
quality time ini kalau dilakukan secara konsisten untuk kebahagiaan anak-anak kalau menurut kacamata Mbak Saskia? Wah, kalau itu tadi kalau dengar Mbak Nucha ibu-ibu canggih banget ya gitu. Udah Iya, makanya kegiatannya gitu, berkat sering ngobrol sama ibu-ibu lain gitu. Aku juga tadi iya bener juga gitu. Kayak ada hal-hal yang quality time itu sebetulnya kalau ditanya ke kebahagiaan gimana. Jadi ada satu riset Mbak Lala dari Harvard gitu ya. Ngikutin 80 tahun nih orang hidup itu lama banget kan dari umurnya mereka berapa sampai 80 tahun kemudian gitu sampai udah ada yang wafat nih subjects-nya. Dan ternyata yang membuat mereka stay bahagia, tetap sejahtera mentalnya itu kalau mereka punya hubungan yang bermakna dengan orang yang mereka sayangi. Salah satunya keluarga, mungkin sahabat. Nah, di situ ketika kita tahu bagaimana sih caranya kita tahu orang tuh sayang sama kita gitu. Salah satunya kan dengan dia meluangkan waktu kan buat kita gitu. Jadi apalagi anak gitu. Yang penting adalah hadir dan hadir penuh. Walaupun sebagai ibu-ibu kadang aku berdosa ya tiba-tiba lagi lihat IG story orang gitu. Jadi kadang lupa gitu harus fokus banget gitu. Soalnya ibunya juga stres juga gitu. Jadi yang penting sebenarnya buat anak hadir dan hadirnya tuh bukan sekedar orang tuanya ada, tapi interaksi sama dia dengan segala hal yang tadi Mbak Nucha udah cerita dari mulai main bareng sampai bersyukur bareng gitu, kemudian melakukan hobi bareng gitu. Yang penting anak tahu hadir dan di situ fokusnya emang buat anak. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus hadir bukan cuma secara fisik tapi secara menyeluruh. Mbak Nucha, tapi aku penasaran nih sebenarnya. Jadi kalau melihat tadi itu sebenarnya seperti sebuah gambaran keluarga ideal yang semua orang pengen punya seperti itu ya Mbak Nucha ya. Tidak dipungkiri, tetapi kita harus sadar juga realitanya bahwa kadang-kadang nih mungkin karena kesibukan atau yang lain sehingga mungkin ibunya saja mungkin yang bisa full time. Ayahnya mungkin ada di rumah tapi mau nggak mau sekarang karena work from home juga itu sebenarnya membuat waktu kerja tidak terbatas. Iya dong pastinya ya. Jadi kadang-kadang ada ayah yang mau tidak mau harus bekerja sampai tengah malam. Menyiasatinya seperti apa sih menurut Mbak Nucha sendiri? Iya, Mbak Lala, ini tuh juga jadi challenge, jadi tantangan buat aku juga sama suami sebenarnya. Karena kita merasa bahwa dengan WFH dan SFH ini justru kita itu lebih banyak screen time kita ya orang tuanya. Bentar-bentar lihat handphone. Karena kerjaan kita entah itu WhatsApp, entah itu dari email gitu kan, semuanya adanya di handphone. Sampai kita suka diprotes sama anak-anak gitu. Jadi oke deh, kayaknya nih aku harus bikin aturan nih. Akhirnya anakku sendiri sih yang mencoba bikin aturan. Oke, Ibu kalau misalnya aku lagi screen time, Ibu boleh screen time juga. Tapi kalau aku lagi nggak screen time, Ibu jangan screen time ya. Gitu, jadi segitunya gitu dia bikin aturan. Oke, aku coba tepatin. Sampai dia bilang juga, Ibu kalau di atas jam 9 malam udah nggak boleh lagi pegang handphone. Oke, gitu. Jadi aku juga sama dengan ibu-ibu lainnya yang punya kendala, punya challenge tentang banyaknya screen time di rumah, terutama buat kitanya gitu kan. Nah, gimana caranya biar tadi kan kalau Mbak Lala bilang ideal, sebenarnya nggak juga ideal ya, sebenarnya sama sih. Tapi kebetulan mungkin karena suamiku juga WFH, jadi mungkin secara nggak langsung ketemu sama anak memang lebih banyak, tapi secara kualitas mungkin suamiku juga cuman selewat gitu aja sama anak-anak, karena abis itu dia balik kerja, abis itu dia fokusnya yang lain gitu kan. Sama kita juga punya problem dengan distraction gitu. Bentar-bentar cuman kayak 10 detik tiba-tiba lagi ngomongin apa lagi, beda lagi gitu. Jadi banyak sekali yang challenge-nya hampir sama nih kita. Tapi gimana caranya kita sama-sama pengen komit sih Mbak, biar anak-anak itu nggak segitu stresnya, nggak segitu bosennya, karena bosen itu pasti sih gitu kan, apalagi anak yang udah 5 tahun ya, kalau mungkin bayi-bayi pandemi yang sekarang baru lahir belum terasa gitu kan betapa stresnya, karena belum ada perbandingan sebelum pandemi itu seperti apa sih. Tapi kalau anak-anak tanggung nih yang usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan dia udah tahu kehidupan sebelumnya gitu, bisa membandingkan. Jadi kita berusaha untuk membuat pandemi ini tidak seburuk apa yang ada di depan mata anak sih. Setidaknya walaupun dia tadi ada bosen, ada bete-nya juga di rumah terus gitu kan, ada parnonya dan lain-lain, tapi kita berusaha bikin kondisi di rumah itu tidak seburuk yang ada di lapangan gitu kan, biar dia lebih happy, dia lebih bahagia juga di rumah, nggak sebosen-bosen itu gitu. Namanya juga orang tua ya, bukan cuma Satgas Covid tapi juga cheerleaders ya. Yeay, banyak ya sebenarnya peran orang tua ini ya, udah jadi Satgas Covid, jadi ibu, jadi guru juga sekarang. Aduh, bisa dibayangkan ya bagaimana orang tua itu memang harus pintar-pintar juga mengelola emosinya ya, karena kalau misalnya orang tua udah bosen mungkin nih aku juga tidak jadi mungkin orang tua tuh tidak bermaksud untuk kayak oh ya udah deh anak aku biarin aja misalnya main gadget, tapi mungkin orang tua sebenarnya sendiri juga merasa
benar-benar butuh me time dan kadang-kadang akhirnya udah kasih gawai atau kasih gadget yang tentunya kalau dibiarkan terus-menerus ini juga ternyata tuh tidak terlalu baik untuk kesehatan. Misalnya nih Mbak Saskia, ada kasus di mana karena orang tuanya sudah sangat bosan dan mungkin karena pekerjaan juga tidak ada bantuan juga akhirnya mau nggak mau harus memberikan gadget atau gawai ke anaknya gitu ya dan membuat anaknya sudah terbiasa secara tidak langsung. Gimana sih untuk kemudian men-stop kecanduan gawai atau kecanduan gadget ini dan mengalihkan kepada aktivitas fisik? Kan itu transisinya susah lagi tuh ya Mbak Saskia ya? Iya sih, memang sekarang juga problemnya gitu ya, sama kayak Mbak Nucha tadi gitu, bahwa ternyata WFH tuh nggak membuat kita tidak menjadi lebih sibuk juga gitu ya, jadinya waktu yang di-spend buat anak juga kadang tuh jadi random gitu. Nah ini pentingnya sih rutinitas ini sih, terutama kalau untuk bapak-bapak juga kapan ketemu anak gitu. Aku pun yang Indonesia juga gitu, jadi ada waktu-waktu konsisten, misalnya pada saat school from home biasanya pasti sama orang tuanya, nanti sama sore hari pas udah selesai kerja misalnya ya. Dan di situ memang sebenarnya juga termasuk waktu-waktu kapan anak menggunakan gadget. Kalau aku tuh memang aku atur Mbak Lala. Jadi ada jam-jam dia memang pegang gadgetnya dia. Kenapa? Karena itu kalau ada jam yang konsisten atau rutin yang konsisten, anakku belum tahu jam, tapi tahu misalnya setiap habis mandi boleh nih main sampai misalnya alarmnya bunyi gitu. Nah, dia tahu ekspektasinya kapan gadget itu bisa dipegang gitu. Jadi pertama sebenarnya cari dulu nih rutinitas anaknya di jam berapa gitu. Kemudian juga kalau anaknya udah lebih besar gitu ya, se-Aira gitu 5 tahun itu sebenarnya udah bisa ini loh kayak bikin peraturan. Tadi kan Aira bikin peraturan ya gitu. Jadi kapan-kapan dia yang diminta gitu. Kapan kamu mau pakai dan berapa lama gitu. Terus juga biasain pakai penanda waktu gitu. Jadi anak tahu kapan stopnya. Nah, cuman penanda waktu ini kalau misalnya udah sering banget kita mau ngurangin dosisnya itu pelan-pelan. Misalnya kalau sehari misalnya lama banget nih 3 jam gitu ya untuk anak 3 tahun misalnya mau dijadiin 2 jam atau sejam, mundurnya 5 menit 10 menit dulu sampai dia lumayan terbiasa. Jangan langsung nanti dia kaget gitu kan. Karena udah kebiasa lama banget, malah jadi terlalu berat buat orang tua dan anaknya juga. Dan pada saat alarm itu dinyalakan juga jangan sampai orang tuanya lupa ngingetin kalau bentar lagi nih udah mau selesai. Kadang kan kalau kita lagi asik nonton gitu ya atau main alarm bunyi diambil ya kan ngamuk gitu. Jadi kayak ya udah diingetin dulu misalnya setengah jam sebelumnya atau 15 menit sebelumnya, Kak bentar lagi udah mau udahan ya gitu. Nah itu kan perlu untuk buat siap-siap hatinya dia juga. Dan kalau bisa harus bisa malah udah ada ini sih kegiatan lain yang sama menariknya tapi tuh offline gitu. Kalau tadi kan anaknya Mbak Nucha ada yang suka gambar gitu ya. Jadi mungkin kerjain barang transisinya sebelum dia harus ngerjain tugasnya dia yang sifatnya kewajiban gitu. Jadi supaya dia dan sebelum selesai itu selain kita ingetin, kita udah mulai ambil fokusnya nih Mbak Lala. Jadi misalnya diajak ngomong gitu, itu main apa sih kamu? Jadi dia udah nggak fokusnya ke screen lagi tapi udah geser ke kita. Begitu belnya bunyi, kalau anakku biasanya kalau bel bunyi pasti ada rasa kecewa gitu kan dia, atau dia belnya nyala mami gitu. Oke. Terus kalau belnya nyala kita ngapain lagi ya? Bisa kita baru main dulu, baru deh ya. Walau kadang-kadang pasti ada tuh air mata sedikit gitu ya. Somehow dia di hari itu pingin banget gitu. Tapi kitanya tetap harus firm, nggak kita kasih gitu. Kita masuk ke kegiatan lain lagi gitu. Sisanya sih balik lagi tuh pembiasaan konsisten lagi sih. Sama yang paling susah adalah kita orang tua sebagai role model juga nggak berlebihan screen time-nya. Aku kerasa banget tuh Mbak Nucha karena udah mulai bisa ngomong dan udah bisa mulai protes lah, mama juga pakai gitu. Nah ini dia. Iya benar. Kitanya di depan dia kapan dan itu ada ruangan-ruangan anak tuh nggak pakai pas makan atau pas mau tidur. Jadi biar kejaga balikinnya pelan-pelan dan konsisten itu tadi gitu. Susah banget ya memang ya. Jadi kita juga harus pintar-pintar dan anak-anak sekarang tuh soalnya udah kritis-kritis dan udah tahu kayak kok mama boleh kok aku nggak boleh. Jadi mereka merasa kayak kenapa nggak adil gitu ya, padahal harusnya sama-sama aja adil kayak gitu ya. Jadi mereka sendiri pun udah bisa memberikan aturan-aturan. Mungkin ini juga yang bikin mereka akhirnya jadi kadang-kadang kalau di rumah terus merasa hidupnya cuma di satu ruangan atau 2 ruangan itu aja sampai bosan, sampai akhirnya kadang-kadang masih minta keluar rumah nggak sih anaknya Mbak Saskia? Pernah nggak sih kayak masih ngotot, aduh aku pengen keluar rumah nih, pengen jalan-jalan gitu? Ya hampir tiap hari deh. Caranya gimana buat kayak boleh meyakinkan mereka?
untuk tetap di rumah? Iya sih, dia beberapa waktu lalu lah, mungkin kemarin juga ngomong gitu. Dia bilangnya udah mulai jalan kom-kom, maksudnya jalan komplek itu biasanya kan boleh. Tapi karena sekarang jalan komplek juga lagi banyak yang infected, jadi kita nggak berani kan. Sekarang kan makin lama gitu ya rasanya. Gitu. Iya. Ya memang menjelaskannya ini jadinya aku setuju sama Mbak Nucha di awal tadi ya, bahwa setelah 1,5 tahun ini sudah ada kebiasaan yang memang sudah tertanam gitu di anaknya. Karena mungkin lihat aku juga yang kalau misalnya mau keluar sebentar atau sekedar ambil paket itu juga pakai masker segala macam gitu ya. Jadi dia udah terbiasa kalau keluar rumah itu pakai gitu. Jadi lebih ke pertama ngelihat habit orang tuanya sih. Kedua kalau untuk supaya nggak keluar gitu ya, itu memang kan berarti menjelaskan kenapa nggak boleh. Nah ini yang kita bisa memanfaatkan media-media lain gitu, kayak mungkin ada beberapa film anak-anak gadget gitu ya, YouTube itu ada beberapa tokoh-tokoh yang dia itu ceritain tentang virus, somehow mereka tuh bikinnya bagus gitu, jadi anaknya gampang nangkepnya gitu, atau lewat buku-buku cerita gitu, atau ya sekedar balik lagi aku repetisi ngulangin gitu. Kalau anakku sih dia dulu kalau misalnya kita jalan-jalan di mobil terus dia lihat sekarang kalau dia lihat kerumunan orang gitu, orangnya banyak, dia menyamakan jumlah orang sama dengan jumlah corona gitu, karena belum hitung Aira kan, jadi dia kayak itu kayaknya banyak corona deh mami gitu, karena setiap kali kita lewat kerumunan aku selalu bilang jangan ke situ ya, karena nanti si monster kecil yang nggak kelihatan itu bisa loncat ke kamu, terus kamunya sakit, kalau sakit nggak bisa main ini, nggak bisa main itu gitu. Jadi seberapa sering sih kita mengucapkannya sampai dia tuh nempel, jadi nggak kita omongin juga kita tahu gitu. Nah sekarang juga jadi gitu, jadi aku bilangnya, nah ini tuh si monster kecilnya udah ada di sebelah rumah sama depan rumah itu, jadi kalau Saga keluar nanti takutnya loncat ke Saga gitu, dia ya paling marah, cuman kayak ya udah dia cari mainan lain, ada waktunya lah dia juga sebel, tapi ya itu dia, kita tetap terus-terusan berusaha ngingetin kalau situasinya sekarang lagi nggak ideal ya, terutama untuk anak-anak yang dia belum ngerti angka, belum ngerti bahaya gitu, itu harus terus-terusan dikasih tahu sih. Jadi memberikan mereka pemahaman yang mudah dimengerti, jadi komunikasinya dengan gimana ya, memberikan contoh yang mudah dipahami oleh anak-anak. Kalau Mbak Nucha sendiri, anak-anaknya masih suka minta keluar rumah nggak sih kalau misalnya lagi bosen banget gitu di rumahnya, walaupun mungkin banyak kegiatan-kegiatan menyenangkan dan mereka juga masih aktif sekolah dan lain-lain, tapi pernah nggak sih mereka akhirnya kayak udah deh benar-benar mau keluar rumah deh, gimana sih caranya untuk tetap membuat mereka kayak udah yuk kita di rumah aja, apalagi memang situasi lagi seperti ini ya Mbak Nucha? Iya. Kalau di awal-awal pandemi iya Mbak, bawaannya pengen pergi terus, ngajakin ketemu siapa gitu ya. Tapi sekarang nih begitu udah PPKM, anak-anak udah tahu soal kenyataan di luar seperti apa gitu kan, angkanya dan lain-lain. Justru kalau aku ajakin, Kak yuk sebentar yuk ke supermarket deh gitu kan, atau misalnya kita jalan-jalan di mobil aja deh gitu, mau nggak gitu. Anakku dua-duanya udah nggak mau, nanti aku disuruh mandi gitu. Karena disuruh mandi Mbak, karena kita setiap kali protokol kesehatan kita setiap kali abis dari luar udah harus mandi gitu kan, nggak boleh main dulu. Jadi buat dia nggak mau, nanti aku disuruh mandi abis itu gitu. Jadi buat mereka ya udah aku di rumah aja nggak apa-apa kok gitu, daripada aku harus mandi 3 kali sehari. Jadi dia lebih baik 2 kali sehari aja tapi di rumah doang gitu mainnya. Jadi tahap dia untuk pengen main keluar udah nggak sebesar itu lagi sih, walaupun tetap mintanya video call temennya, video call sama nenek-neneknya gitu kan. Nah itu tetap kita kasih kalau video call. Yang penting ada interaksi sama orang selain dari anggota keluarga yang ada di rumah aja nih, setidaknya dia bisa ngobrol atau bisa apa ya, ada yang fresh gitu kan dibanding yang ada di rumah terus gitu. Tapi anak-anak juga sebenarnya udah cukup oke kok Mbak untuk apa ya, tahu kenapa kita nggak boleh keluar, terus kenapa kita perlu di dalam rumah aja atau cuma di mobil sekalipun gitu. Jadi justru aku nih sama suamiku orang tuanya yang ayo dong kita jalan-jalan di mobil aja yuk, ajak anak-anak yuk gitu. Mereka yang nggak mau sekarang, kebalikan. Sebenarnya karena lebih ke malas mandi kayaknya Mbak Nucha ya. Betul, lebih karena malas mandi. Aduh, aku harus mandi lagi gitu ya. Padahal sebenarnya orang tuanya yang sekarang lebih kepengen gitu. Tapi gimana sih kalau Mbak Nucha melihat kalau misalnya ternyata masih ada orang tua yang mau tidak mau harus membawa anaknya nih. Mungkin karena alasan-alasan tertentu, misalnya orang tua yang bekerja tidak ada yang menjaga anaknya. Menurut Mbak Nucha sendiri seperti apa sih fenomena itu? Iya, memang sih aku yakin we're not on the same boat gitu ya. Kalau yang pernah ada video yang beredar gitu yang viral bahwa kita saat ini tuh nggak berada di dalam satu kapal yang sama. Struggle kita beda-beda, keseharian kita pun berbeda, dan buat yang memang harus bekerja setiap
hari atau berapa hari sekali dan harus keluar rumah dan mungkin juga bawa anak, itu mesti ekstra hati-hati sih. Untuk dibilang ya udah di rumah aja, kan itu mungkin di sana ada mata pencariannya, mungkin ada sesuatu di sana yang dicari gitu kan, sehingga rasanya memang nggak bisa sih kita melarang untuk sampai ya udah nggak kemana-mana gitu kan. Tapi yang pasti berarti harus ekstra hati-hati dan tahu pasti konsekuensi dari keluar rumah itu seperti apa gitu. Bahkan aku sekarang Mbak, ya memang kita di rumah aja sih, tapi aku juga punya kalkulasi bahwa oh nih tapi bisa aja kok ada celahnya, misalnya dari Mbak yang masih bisa ketemu apa namanya misalnya ngirim paket gitu kan, ada interaksi sama satpam dan lain-lain. Jadi aku sampai bahkan di rumah kita punya satu kamar yang udah jarang dipakai, kita mikir itu akan jadi kamar isoman just in case kita misalnya ada yang kena salah satu salah dua dari kita, ini ruangan ini akan jadi ruangan isoman. Kita pastikan jendelanya ada dan kita pastikan di situ ada televisi dan ada tontonan ya nantinya kalau misalnya kita isoman beneran. Jadi udah aku masukin Mbak itu kebutuhan-kebutuhan apa misalnya obat-obatan vitamin gitu ya yang kira-kira bisa menghibur selama isoman tuh udah aku siapin. Sampai temanku juga lihat dong listnya isoman lo apa aja sih gitu. Jadi aku share tuh apaan yang kira-kira dibutuhkan nantinya gitu, kayak sekedar kantong buat sampahnya itu kan pastinya nanti akan berbeda. Kayak sabun disinfektannya gitu. Aku udah siapin Mbak, saking aku aware lah bahwa sekalipun kita udah ketat banget protokol, tapi kan namanya celah tetap aja ya. Kalau memang kita dikehendaki untuk positif ya mau nggak mau kita hadapin gitu. Tapi setidaknya aku udah ada rencana. Nah, itu dia. Jadi harus well prepare ya, ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya para sahabat kompas.com, walaupun kita menjaga diri kita sebenarnya, jangan lupa untuk tetap mempersiapkan segala sesuatunya, kayak Mom Nucha tadi udah selangkah lebih maju ya, seperti itu ya. Jadi pokoknya protokol kesehatan harus tetap ketat banget nih ya, tapi yang lainnya juga harus tetap dipersiapkan. Baiklah, sekarang kalau kita tadi membahas masalah, lebih banyak masalah kesehatan mental, sekarang aku juga mau membahas mengenai kesehatan fisik nih. Sekarang kan semuanya lagi digembur-gemburkan banget yang namanya vaksin. Udah pada vaksin? Mom Nucha, Mom Sasti? Sudah dong. Kita juga udah. Nah itu dia. Jadi vaksin ini kan tentunya kita harapkan sebagai sebuah harapan baru lah ya untuk kita semuanya. Bahkan juga banyak sekali saya yakin orang tua di luar sana yang cukup bahagia ketika dinyatakan bahwa anak di bawah usia 17 tahun sekarang juga sudah boleh vaksin. Itu berarti kita juga bisa memberikan proteksi sedini mungkin kepada mereka. Nah, beberapa daerah kemudian juga sudah menerapkan yang namanya vaksinasi anak. Menurut Mbak Saskia sendiri, mengenai vaksinasi anak ini seperti apa, dan jika ternyata ada anak yang nggak tahu nih, kenapa saya harus divaksinasi, bagaimana sih langkah-langkah yang harus dipersiapkan orang tua, dan juga kata-kata apa yang harus dikeluarkan agar tepat sasaran, agar anak itu sadar bahwa vaksinasi ini juga menjadi salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan. Iya, kalau kebijakan pemerintah sih aku selalu percaya ya bahwa ini semua buat yang terbaik gitu. Jadi kalau memang harus divaksinasi, memang ya harus divaksinasi gitu. Kemudian memang pemberian pengertiannya. Tapi sebenarnya kan kalau anak yang lebih kecil-kecil kan sekarang maksudnya kita juga masih vaksinasi ya. Jadi biasanya ada yang home care, ada privilege bisa datang ke rumah atau kita datang ke sana. Gitu. Biasanya kan lebih yang ini loh takut disuntiknya gitu ya, ditakut. Nah, ini dia sebenarnya perannya orang tua sih untuk enggak memberikan label ke hal-hal yang hubungannya sama medical kesehatan itu sebagai sesuatu yang menakutkan gitu. Atau kayak kita misalnya bilang kayak kalau kakak nggak mau makan atau nggak mau sekolah atau kalau nggak mau jawab sekolah online nanti disuntik sama pak dokter gitu ya, jangan gitu supaya anaknya juga nggak merasa bahwa itu tuh hukuman gitu ya. Paling kita menjelaskan ada juga banyak buku dan banyak cerita yang bisa dipakai untuk kayak bersiap-siap nih. Sebenarnya kan kalau sekarang challenge-nya misalnya itu terjadi adalah ngebawa anaknya ke tempat vaksinasi, dan beberapa anak mungkin sekarang jadi reluctant ketemu orang baru kan gitu, kayak tadi walaupun mungkin malas mandi gitu ya, atau ada hal lain yang kayak anakku tuh juga kalau melihat orang sekarang online pun tuh kayak lama gitu baru dia orang juga jadi lebih freak out kan. Jadi mungkin belum kejadian di vaksinnya kita udah seminggu 2 minggu sebelumnya kita ceritain
vaksin, kapan, bakal seperti apa, kasih pijakan dulu. Terus kalau bisa, kenapa sih? Ya supaya nanti makin kuat kamunya, makin nggak sakit, makin bisa main ini, main itu, cari yang sesuai sama minatnya mereka dan gampang di digest atau diserap lah sama mereka, dipahami lah gitu. Kalau SD ke atas kayaknya udah mulai lebih gampang sih mengkomunikasikan itu ke mereka. Gitu. Apalagi kalau teman-temannya juga melakukannya, anak-anak kan kayak kita ya, orang lain ikut juga FOMO gitu dia. Nah itu benar. Juga ke anak-anak. Gitu. Anak-anak tuh memang biasanya lebih melihat apa yang terjadi di sekitarnya ya, dan kalau misalnya orang yang disenangi melakukan hal itu biasanya dia juga punya kecenderungan untuk bisa mengikuti hal tersebut. Nah, Momucha, terkait dengan vaksinasi ini sendiri, kalau anak-anaknya Momucha kan sebenarnya berarti belum masuk untuk usia vaksin saat ini ya berarti ya, karena 12 sampai dengan 17 tahun. Tapi kalau menurut Momucha sendiri, kalau mereka yang usianya 12 sampai dengan 17 tahun ini, mereka sebenarnya juga sudah bisa mencari informasi sendiri. Anggaplah kemudian mereka tuh masih nyari tahu sebenarnya, kenapa sih saya harus divaksin, kenapa harus kayak gini. Mungkin teman-temannya juga belum semuanya divaksin karena mungkin ada orang tua yang masih takut untuk keluar rumah misalnya ya. Menurut Momucha sendiri, langkah-langkahnya sebagai orang tua untuk bisa meyakinkan anak ini untuk divaksinasi dan seberapa penting sih sebenarnya? Nah, kalau untuk gimana caranya mengencourage anak-anak supaya mau vaksin, tunjukin dari kitanya, dari kita sebagai orang tua, ibu udah vaksin loh, bapak udah vaksin loh, gitu kan. Sakit sih sedikit pasti namanya disuntik, tapi yang penting kan kita jadi lebih sehat. Jadi kalau nanti kita kena sekalipun, kita pun juga badannya lebih kuat gitu. Jadi kemarin ini juga sempat pada saat aku vaksin, aku juga selalu cerita tuh ke anakku 2 kali vaksin dan 2 kalinya aku bilang, hari ini ibu mau vaksin corona dulu nih. Wah, aku juga mau dong Bu, kebetulan anakku emang pengen banget dia. Iya. Jadi karena ngelihat kita orang tuanya kan excited banget mau dapat vaksin gitu. Jadi anak-anak ini justru ngelihat orang tuanya bagaimana sambutannya terhadap si vaksin gitu kan, dan menceritakan juga apa adanya kondisi kalau misalnya kita nggak divaksin apa sih yang terjadi gitu. Jadi anak-anak tuh ada bayangan kalau misalnya aku nggak divaksin apa yang terjadi ya gitu. Jadi mereka kan sebenarnya bisa berpikir sebab dan akibatnya ya, terutama mungkin anak-anak di usia 5 tahun udah mulai mengerti tuh. Nah, sama kayak Mbak Saski juga, anak-anakku dari kecil nggak aku kasih sebagai dokter atau suntikan itu sebagai hal-hal yang menyeramkan, menakutkan gitu, nggak. Karena kalau udah kita kasih stereotip terhadap pekerjaan dokter dan juga suntikan ini sebagai sesuatu yang menakutkan, udah pasti deh, vaksin nggak mau, ke dokter nggak mau, rumah sakit nggak mau gitu kan. Dan itu menurutku bahaya banget sih. Jadi orang tua kalau misalnya sekarang nih masih lagi hamil atau anaknya masih kecil dan kita tetap positif ya bahwa nanti vaksin anak-anak di bawah 5 tahun, di umur di bawah 10 tahun itu akan ada segera gitu kan. Jadi sebaiknya nggak ditakut-takutin tuh urusan soal dokter-dokteran, rumah sakit, klinik dan lain-lain, sehingga mereka excited gitu untuk aku mau ke dokter gitu. Sama halnya aku mau ke dokter gigi, karena anak-anak itu kan kalau digambarkan nggak mau ke dokter gigi, paling takut nanti diapain gitu kan. Jadi kita tuh justru harus mengubah stereotip yang tadinya negatif atau menakutkan menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi aku juga sendiri melihat sih bahwa tenaga kesehatan saat ini, terutama dokter anak ya, bisa banget mencuri perhatian anak-anak. Habis vaksin, dikasih stiker tempel satu, atau misalnya dikasih plasternya tuh yang bergambar. Anak tuh excited gitu. Jadi bantu aja para nakes ini biar kerjanya juga lebih maksimal kan. Dengan mudah kita ajak-ajak anak ke rumah sakit, ke dokter untuk vaksin, setidaknya meringankan tugas mereka gitu. Aku yakin sekarang para nakes ini juga udah lumayan kelelahan gitu. Jadi mari saling bantu aja deh. Setuju, jangan ditakut-takutin ya. Dulu kayaknya kalau misalnya mau ditakut-takutin bilangnya kayak hati-hati loh nanti disuntik Pak Dokter loh, sakit loh. Aduh, kasihan banget dokter-dokter ini ya. Padahal dokter-dokternya baik-baik semua. Nah, Momucha sebenarnya berarti kalau misalnya Momucha boleh simpulkan dalam beberapa poin, sebenarnya poin-poin penting apa saja sih sebenarnya kuncinya agar anak-anak tuh mau rutin menerapkan prokes dan tidak menganggap ini tuh sebagai sebuah suruhan, karena kan mereka tuh rata-rata kalau misalnya merasa disuruh diperintahkan, punya kebiasaan untuk kayak aduh kenapa sih kok gue merasa diperintah misalnya kayak gitu ya Momucha ya. Mungkin apa sih sebenarnya kuncinya, poin-poin penting ini yang harus diterapkan?
Kalau poin-poin pentingnya tadi kita udah bahas ya dari awal sama Mbak Saski juga. Yang pasti pertama nih, orang tua tuh harus menjadi Satgas Covid alias menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi dengan di dunia ini, apa yang terjadi dengan Covid itu apa, terus kenapa kita harus vaksin. Jadi sesimpel itu aja. Kemudian kita juga kasih tahu kondisi misalnya korban berapa sih sekarang, oh lagi tinggi banget, di luar tuh bahaya banget. Atau misalnya bahkan kita juga sampaikan, oh si om ini lagi kena corona gitu kan, terus si teman kamu yang ini lagi kena misalnya gitu ya, terus kita sampaikan juga kalau misalnya udah sembuh, jadi setidaknya anak-anak bisa tahu, oh kalau ada sakit dan ada sembuh dan ada proses yang namanya meninggal gitu. Jadi dengan kita jujur apa adanya gitu ya kepada anak kita, berharap mereka pun juga bisa menerima gitu emosi. Kita menceritakannya gimana sih, dengan penuh ketakutan kah, atau misalnya biasa aja, atau berusaha kayak menjelaskan kayak guru gitu ya. Nah itu perlu banget tuh, penting. Dan kedua, orang tua mencontohkan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan di masa-masa seperti ini gitu, kayak misalnya pakai masker itu tunjukin depan anak, terus jelasin juga kenapa kita harus cuci tangan, kenapa kita harus pakai hand sanitizer, kenapa sih kita nggak boleh keluar rumah, itu juga dari orang tuanya gitu kan. Itu kedua. Ketiga, yang pasti bikin kondisi rumah itu lebih menyenangkan. Mungkin tadinya menyenangkan tapi jadi lebih menyenangkan, ataupun misalnya tadinya nggak menyenangkan jadi setidaknya agak menyenangkan gitu, karena gimana pun rumah nih saat ini jadi satu-satunya tempat buat kita berlindung. Kita nggak bisa keluar rumah, jadi di rumah aja gitu yang paling aman. Jadi pastikan kondisi hubungan kita sama pasangan, hubungan kita sama orang rumah itu pun juga baik, sehingga anak-anak juga dapat vibe yang lebih baik lagi gitu. Dia betah di rumah tanpa uring-uringan, dan kesehatan mental anak-anak juga jadinya lebih baik gitu, Mbak. Itu beberapa poin penting yang harus di-highlight oleh sahabatkompas.com. Kalau menurut Mbak Saskia sendiri apa nih, Mbak? Pertanyaannya sama. Poin-poin pentingnya apa? Ya mengulang apa yang dikatakan Mbak Nucha juga ya gitu. Sebenarnya kita nggak bisa berharap anak kita punya satu kebiasaan baik kalau kitanya dulu juga enggak gitu. Jadi kalau kita pingin anak kita sadar kesehatan, melakukan prokes dengan baik, itu harus mulai dari kita gitu. Karena ya mereka tuh lebih belajar dari apa yang mereka lihat dibanding daripada yang kita ngomong gitu istilahnya gitu. Jadi kalau kayak Mbak Nucha tadi kan berkali-kali cuci tangan, ya anaknya ngapain sih ibu, ya udah cuci tangan juga aja gitu. Jadi satu itu harus start with us dulu gitu. Terus juga benar banget bahwa kita sering menyampaikan ya hal-hal yang terkait dengan virus ini gitu ke anak biar dia lebih paham gitu. Memang juga itu yang kejadian di anakku sih, aku selalu bahas tiap hari walaupun dia belum ngerti angka, logikanya belum terlalu advance gitu ya, tapi sekarang jadinya kalau misalnya ada om ini nih sakit gitu, terus dia apakah COVID mami gitu, dia nanya gitu, jadi kayak dia udah mulai tahu ya kayak gitu, dan itu baru 3 tahun, jadi sebenarnya tuh bisa gitu ibu dari sekecil itu kita kalau terbiasa kita omongin, kita terbiasa mencontohkan, dianya juga jadi lebih paham sama situasi ini dan terbiasa gitu. Dan betul banget bahwa sekarang ini yang mahal harganya adalah kesehatan dan kebahagiaan gitu ya. Jadi itu privilege banget, kita masih sehat, kita masih bahagia, dan semuanya bisa diusahakan insya Allah gitu. Sisanya kita ya berserah aja memang, tapi gimana caranya kalau kita bahagia kan fisik tadi kita jaga dengan makan gitu ya, terus olahraga, tapi juga imun secara mental, nutrisi mental harus dikasih, yaitu kebahagiaan itu sendiri juga supaya semuanya jadi lengkap secara holistik gitu sih. Nah, itu dia. Jangan lupa bahagia ya, sahabatkompas.com. Terakhir mungkin Mbak Saskia, pesan yang ingin disampaikan untuk sahabatkompas.com, para orang tua di luar sana yang sedang berjuang untuk menjaga kesehatan, bukan cuma dirinya sendiri, bukan cuma anak-anaknya, tapi seluruh anggota keluarga di sini. Bahkan bisa dikatakan kalau kita menjaga kesehatan kita saat ini, sama saja kita menjaga kesehatan seluruh masyarakat sebenarnya ya. Kira-kira pesan penyemangat apa sih dari Mbak Saskia untuk para orang tua yang sedang berjuang di luar sana? Kalau aku mungkin menutup aja, aku tahu kita semua capek ya, pasti aku capek, Mbak Lala capek, Mbak Nucha juga capek, we're all in this together. Jadi jangan bosan-bosan untuk merawat diri sendiri, menyayangi diri sendiri, kasih waktu kalau kita kesel, kalau kita marah, kalau kita capek, jangan dilupain dirinya, jangan di skip gitu ya, supaya kita lebih damai juga gitu, supaya kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, kemudian biar terjaga gitu positive thinking-nya, atau nggak usah positif deh, kita biar bisa terjaga setiap hari
melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan lupa menjaga diri kita itu juga menjaga orang lain di sekeliling kita gitu. Karena kalau kita ngomong tentang menyayangi diri sendiri berarti menyayangi orang lain juga dan menyayangi lingkungan kita juga supaya kita semua sama-sama aman. Jadi terapkan terus prokesnya walaupun mungkin sekarang udah makin lama ada yang ngerasa berat, ada yang ngerasa biasa, tapi sekarang bantuan banyak ya, komunitas kayak Parent Talk ada, kita bisa ngobrol online gitu, kita bisa olahraga bareng, kita bisa dengerin situasi kayak gini nih, obrolan kayak gini bareng-bareng juga. Yang penting lakukan apapun you do you yang membuat kita tetap waras sama-sama gitu sih. Baik, terima kasih banyak Mbak Saskia. Kalau dari Mbak Nucha mungkin terakhir banget nih, boleh dikasih juga pesan penyemangat untuk para orang tua di luar sana yang sedang berjuang untuk menjaga kesehatan keluarga tercintanya. Oke, jadi sama dengan Mbak Saski tadi ya, sebenarnya ada hal-hal di dunia ini yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Jadi selalu pilihlah apa yang bisa kita kontrol, yaitu misalnya sekarang saat ini kalau bisa di rumah, kemudian kalau bisa jaga kesehatan, jaga cuci tangan, masker, dan lain-lain, selalu lindungi anak-anak kita, terutama kalau di rumahnya ada ibu hamil, tolong dijaga, jangan digampangkan karena proses atau kondisi saat ini tidak mudah buat kita semua, terutama yang lagi hamil dan juga lansia. Dan kemudian untuk yang tidak bisa kita kontrol seperti misalnya banyak orang-orang di luar sana yang mungkin tidak sepaham dengan kita, dan kemudian kondisi yang kemudian angka naik banget, atau kemudian atau berita-berita duka yang banyak beredar, itu memang secara tidak langsung mempengaruhi mood kita dan mempengaruhi mental kita juga. Tapi selalu pilih, balik lagi, apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga anak-anak kita dan keluarga kita. Baik, Mbak Nucha, terima kasih banyak. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih untuk Mbak Saskia yang sudah bersedia sharing hari ini. Begitupun juga dengan Mbak Nucha. Yeay, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Lala, makasih Mbak Saski. Terima kasih. Sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya buat keluarganya Mbak Saskia, buat keluarganya Mbak Nucha. Semoga ilmu-ilmu yang dikasih hari ini tentunya berguna untuk para sahabat Kompas.com. Jadi ibadah untuk kita semuanya pastinya ya. Dan bisa bikin kita tetap bahagia. Intinya adalah berarti sebenarnya yang pertama orang tua harus jangan bosan menjadi role model untuk anak-anak, karena cuman orang tua nih satu-satunya sekarang ya tempat yang paling dekat untuk anak-anak bisa melihat contoh-contoh yang baik. Dan yang pasti untuk para orang tua jangan lupa untuk menjaga juga kebahagiaannya, karena sumber kebahagiaan anak-anak itu pastinya juga dari orang tua. Kita sama-sama lah pokoknya di sini ya, jaga keadaan mental, keadaan fisik dari keluarga kita, karena kalau misalnya kita menjaga keadaan diri kita sendiri, sama saja kita menjaga keadaan masyarakat saat ini. Pokoknya saya yakin untuk sahabat Kompas.com yang selalu ingin belajar, selalu ingin yang terbaik untuk semuanya, bisa menerapkan hal-hal baik yang sudah kita omongkan di sini, yang sudah kita obrolkan di sini ya. Amin semuanya ya. Dan jangan lupa sahabat Kompas.com, sebelum aku tutup, aku juga mau mengingatkan semuanya, jangan lupa download aplikasi Kompas.com dan juga bisa diklik nih www.kompas.com untuk terus update berita terkini, populer, dan juga informasi yang akurat serta terpercaya. Kompas.com, jernih melihat dunia. Lala Nabila pamit undur diri, senang sekali bisa berjumpa dengan para sahabat Kompas.com di sini pastinya dan berbagi banyak sekali ilmu-ilmu bersama dengan Mbak Nucha dan juga Mbak Saskia di sini ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua yang sudah hadir hari ini, dan jangan lupa selalu ingat pesan ibu dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di program K-Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang yang tak dikenal. Tidak ada